Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita dapat hadir melaksanakan ibadah solat zuhur kita bersama. Mudah-mudahan seluruh rangkaian solat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan, ada dua perkara yang sangat utama dalam hidup kita ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khaslatani la sa'afadlu minhuma al-imanu billah wal fa'ulil muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis sabda beliau, ada dua perkara yang tak satu pun mampu melebihi keutamaannya, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat bagi umat muslim, umat Islam. Jadi ada dua yang paling utama dalam hidup kita ini, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat bagi umat Islam. Pertama tentunya iman. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang bertakwa kepada Allah itu, Allah berfirman di surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib, bahwa orang yang bertakwa itu berpegang teguh kepada Al-Quran, dan ciri yang pertama adalah allazina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada yang ghaib. Kita selalu mengucapkan la ilaha illallah dalam hidup kita, maka ini satu keuntungan bagi kita, satu kelebihan bagi kita, satu keutamaan yang ada pada kita. Kita bersyukur kepada Allah, kita ditakdirkan menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita kumandangkan, yang selalu kita tanamkan pada diri kita maupun kepada diri anak-anak kita dan istri kita ialah ucapan la ilaha illallah. Dan itu merupakan suatu pondasi dalam hidup kita. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan dijamin untuk masuk surga. Barang siapa yang pada akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalul jannah, maka dia masuk surga. Kita semua insyaAllah menjadi hamba Allah yang beriman, yang mengucapkan dan mentasdidkan dalam hati kita la ilaha illallah, maka jaminannya kita adalah surga. Mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan ibadah zuhur berjamaah ini maupun yang belum datang ke masjid ini, seluruhnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah itu ke dalam surganya tanpa hisab. Ini harapan kita.
Perkuatlah ucapan kalimah la ilaha illallah itu, tanamkan dalam hati kita, benamkan sedalam-dalamnya dalam hati kita. Dan dimanapun kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensi daripada kalimah la ilaha illallah yang selalu kita ucapkan itu ialah bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan rukun-rukun Islam berikutnya. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Itu konsekuensi yang paling utama dari kalimah la ilaha illallah itu ialah mendirikan salat. Terkadang orang mengatakan saya iman pada salat. Artinya belum wujud daripada imannya itu ada. Maka konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ialah melaksanakan salat dalam hidup dan kehidupan kita. Di akhir tahun 2024 ini mari kita sama-sama mengevaluasi diri kita tentang iman, kemudian tentang ibadah kita, dan tentang akhlak kita, kondisi kita sebagai orang yang mendirikan salat. Sudah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah konsekuensi daripada mendirikan salat itu ialah bagaimana diri kita ini bermanfaat untuk orang Islam, bermanfaat untuk orang yang lain. Anfa'uhum linnas, baik-baik itu ialah yang bermanfaat, berguna untuk orang lain. Penting. Iman kita kuat, solat kita kuat, tetapi kita tidak memberikan manfaat pada orang lain, belum sempurna. Maka usahakanlah di mana saja kita berada sesuai dengan kemampuan kita berbuat baiklah untuk orang lain. Tebarkan kebaikan di mana saja kita berada. Beri manfaat terutama bagi orang Islam maupun lingkungan di mana kita berada. Pada tempat yang jauh sesuai dengan kemampuan. Jika kita tidak mampu dengan harta berbuat baik, mungkin dengan tenaga. Kalau tidak dengan tenaga, mungkin dengan pikiran yang bisa kita berikan. Semuanya itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kaum muslimin, sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala penting sekali. Maka perkuat iman sebagai konsekuensi dari la ilaha illallah itu ialah aqimis shalah, dirikan salat. Yang kita harapkan adalah buah daripada salat, hikmah yang terkandung di dalam salat itu kita wujudkan dalam kehidupan kita, yaitu bermanfaat bagi seluruh umat Islam ini, terutama pada lingkungan kita berada. Saya himbau melalui kesempatan yang baik ini, kesempatan yang singkat ini, kita tidak menyia-nyiakan sisa-sisa daripada hidup kita, bermanfaat. Bapak, saudara-saudara, kalau kita imannya kuat, solat kuat, tetapi ada tetangga-tetangga kita yang masih meraung, yang masih merasakan kekurangan dalam hidup dan kehidupannya kesehariannya, maka itu belum nampak buah daripada iman dan solatnya. Bukankah solat itu antara lain disebutkan bahwa innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Fahsya'i wal munkar itu apabila itu diwujudkan dalam kehidupan keseharian kita, maka buahnya adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia yang antara lain disebutkan oleh para ulama adalah berguna kita bagi di mana tempat kita berada. Bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, kita bermanfaat. Di mana saja kita berada, di perkantoran umpamanya, di lingkungan pasar, di mana kita berada, kita selalu memberikan manfaat bagi orang lain. Alangkah indahnya kalau hal ini dua macam bisa terwujud dalam hidup dan kehidupan kita. Tidak ada artinya orang yang solatnya kuat, imannya kuat, tapi sedekahnya jauh, infaknya jauh, kepedulian pada orang jauh.
Harapan kita mudah-mudahan mari kita wujudkan allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wujudkan itu dalam kehidupan kita. Ayo kita bersama-sama infak sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, tahan emosi di mana kita berada. Yang ketiga, maafkan. Yang keempat, tebarkan kebaikan di mana saja kita berada. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaat kultum kita pada siang hari ini. Segala sesuatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan berasal dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.